Hanya satu dari 50 lulusan teknik informatika yang bekerja di industri TI. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia mengalami kekurangan 9 juta talenta pada tahun 2030. Salah satu penyebab hal ini adalah karena kecemasan wawancara dan kurangnya soft skill yang dimiliki oleh para fresh graduate di Indonesia. Oleh karena itu, kami, tim IT Skill Meter, mengajukan sebuah solusi website simulasi wawancara berbasis AI, di mana user akan mendapatkan feedback konstruktif terhadap simulasi wawancara tersebut, dan website ini akan aksesibel untuk semuanya. Kita berharap dengan adanya IT Skill Meter ini dapat mengatasi kesenjangan skill di industri TI, meningkatkan kesiapan kerja lulusan TI, serta mendukung pencapaian target talenta TI pada tahun 2030. Dan ini adalah hasil pekerjaan yang kami lakukan untuk mengembangkan IT Skill Meter sebagai simulasi wawancara bagi para fresh graduate IT untuk memulai karirnya. Jadi, kita asumsikan bahwa user sudah melakukan login. Kita mulai saja. Lalu, user dapat memilih karir IT yang diinginkan, bisa berdasarkan role ataupun berdasarkan skill. Role itu misalkan seperti front-end, back-end, lalu skill berdasarkan framework atau bahasa seperti React, Go, dan lain-lain. Tetapi untuk sementara fitur yang bisa dicoba adalah yang front-end beginner karena kita mengalami keterbatasan resource sehingga tidak mungkin untuk melakukan processing untuk seluruh data yang kami dapatkan dari scraping karena VM kami tidak memiliki GPU sehingga ya cukup untuk mengerjakan satu saja. Jadi, misalkan di sini user memilih front-end beginner. Lalu, komponen penilaian yang dilakukan terhadap simulasi interview user itu dimulai dari pemahaman dan pengetahuan teknis hingga kepercayaan diri dan sikap. Jika user sudah siap untuk melakukan wawancara, bisa langsung klik mulai saja, lalu akan diberikan bacaan instruksi. Lalu pilih bahasa interview pada serta jumlah pertanyaan simulasinya. Pada kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 3 pertanyaan. Lalu di sini akan melakukan pengecekan device apakah sudah siap atau belum, seperti tes mikrofon, tes speaker, serta tes video. Jika user sudah sangat siap, maka bisa langsung klik lanjut saja untuk memulai interview. Lalu di sini web akan memanggil API dari AI itu sendiri dan membutuhkan waktu yang lama karena VM ini terbatas. Bisakah kamu jelaskan apa itu HTML dan mengapa penting dalam pengembangan frontend? Jika sudah mendapatkan respons dan pertanyaan, maka sistem akan membacakan pertanyaan tersebut. Dan kita bisa memulai jawaban dengan klik mulai rekam jawaban. Misalkan kita jawab, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini penting dalam pengembangan frontend karena memberikan struktur dasar pada sebuah halaman web. Dengan HTML, kita bisa mengatur elemen seperti teks, gambar, dan tautan. Kemudian, elemen-elemen tersebut bisa ditata dengan CSS dan dibuat interaktif dengan JavaScript. Nah, kemudian nanti hasil dari text to speech to text kita maksud saya, akan ditulis di layar. Dan bisa kita sesuaikan jika misalkan ada kesalahan, misalkan hypertext menjadi hypertext. Kita save dan bisa kita lanjut. Kemudian akan memanggil API call untuk pertanyaan selanjutnya. Setelah HTML, bagaimana peran CSS dalam membangun halaman web? Pada pertanyaan yang kedua sudah disebutkan dengan text to speech dari sistem kami. Dan kalau mau langsung jawab bisa saja. CSS atau Cascading Style Sheets digunakan untuk menata struktur yang dibuat dengan HTML. Jika HTML menyediakan konten dan tata letak, CSS menambahkan elemen desain. Karena tanpa CSS, halaman web akan terlihat sangat polos. Oke, kita lanjut saja langsung ke pertanyaan 3. Apa peran JavaScript dalam pengembangan frontend? Bisa beri contoh? JavaScript digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Jika HTML CSS menyediakan struktur dan tampilan,
JavaScript memungkinkan pengguna berinteraksi dengan halaman. Contohnya seperti klik tombol untuk mengirim form atau validasi form. Jika sudah mencapai pertanyaan terakhir, maka setelah kita klik lanjut, ia akan mengirim request terhadap API dari AI ini untuk memproses dan menganalisis hasil dari simulasi interview kita berdasarkan jawaban-jawaban dan pertanyaan yang sudah didapat. Dan jika sudah loadingnya selesai, maka akan mendapatkan hasil bahwa di sini kita bisa lihat bahwa hasil kita pada role front end beginner adalah intern dengan overview sebagai berikut, lalu evaluasi per komponen adalah sebagai berikut, kemudian roadmap-nya adalah untuk front end beginner itu seperti berikut yang kita dapatkan dari roadmap.sh. Kemudian ini feedback yang didapatkan untuk kita supaya kita bisa menambah kemampuan kita yang lebih tepat. Misalkan di sini, karena tadi pertanyaannya terkait HTML, CSS, dan JavaScript, maka akan diberikan feedback terkait tiga hal tersebut dan contoh-contoh resource yang bisa kita pelajari untuk meningkatkan kemampuan kita. Dan hasil ini akan secara otomatis di-save oleh sistem dan bisa kita lihat terhadap simulasi-simulasi yang telah kita lakukan. Seperti berikut. Ya, dan terima kasih. Itu adalah demo video dari IT Skill Meter.